Salam jumpa bersama Rekam Wisata, sebuah YouTube channel berbagi cerita apa adanya tentang perjalanan, tempat wisata, upacara adat dan budaya, serta peristiwa lainnya yang mungkin langka. Semoga Anda berkenan menyaksikan apa yang kami sajikan hingga ke ujungnya, agar informasinya lengkap. Jika Anda terhibur dan merasa suka, itulah harapan kami. Selamat menonton. Baru saja terlewati penghujung Dusun Muara Leka, kini memasuki pemukiman Dusun Prian. Pemukiman yang sedang berkembang menjadi dusun padat. Arus transportasi kian hari kian ramai, menjadikan tempat ini mengambil alih status kampung lama di aliran Sungai Prian, dengan nama yang sama, yaitu Kampung Prian. Usia pemukiman di tempat ini belum melebihi 25 tahun. Sebelumnya, area sepanjang jalan ini adalah tempat berladang dan berkebun. Penduduk sekitar yang mendiami tepi aliran Sungai Prian yang saya sebutkan tadi. Di tempat ini dahulunya penduduk Prian mencari kayu meranti, kayu ulin, terutama kayu ulin, untuk mereka potong-potong sebagai bahan pembuat sebagai dasar untuk pembuatan rumah, karena kayu ulin atau kayu telihan ini bisa bertahan dalam beberapa puluh tahun, terutama di bagian yang berair atau bagian yang basah. Mungkin ada pertanyaan dalam benak kita, bagaimana bisa mereka seperti otomatis mendirikan rumah-rumah tempat tinggal dan tetap di pinggiran sepanjang jalan seperti ini. Seperti yang tadi saya ceritakan dahulunya, masyarakat turun-temurun berdiam dan menetap di kampung-kampung sepanjang aliran sungai. Tahun demi tahun, membangun perladangan di darat kampung. Dengan budaya ladang berpindah, tak terasa dalam kurun waktu puluhan tahun, tempat berladang itu sudah tidak lagi dekat kampung, melainkan sudah 2 atau 3 kilometer jauhnya ke segala arah, termasuk yang menjadi jalan raya ini. Dalam masyarakat Kalimantan, yang biasa juga disebut Borneo, ada norma baku yang diakui, ditaati dan menjadi hukum non-tekstual yang mengikat masyarakatnya, berkaitan dengan lahan dan tempat secara turun-temurun. Dulu, sejak ratusan tahun silam, tiap jengkal lahan masih berupa hutan perawan. Belum diolah, bahkan belum dijamah manusia. Orang yang pertama menggarap lahan perawan seperti itu diakui oleh norma adat sebagai pemilik lahan itu. Selanjutnya berlaku kepemilikan berpindah berdasarkan garis keturunan, atau bisa juga karena penjualan atau pemberian. Itu berlaku hingga sekarang. Meski adanya hukum administrasi negara, faktor norma itu masih turut menentukan.
Setiap kelompok masyarakat pengarung sungai merupakan kelompok yang tidak terlalu besar dan memiliki hubungan kekerabatan dekat, sehingga bahasa, pola hidup, kebiasaan, dan aspek kehidupan lainnya bisa dikatakan sama. Dalam membuka lahan baru, kelompok masyarakat ini pada umumnya dilakukan berbarengan dengan tujuan agar ada tetangga dan bisa bersama-sama mengatasi hewan-hewan liar, perusak kebun dan ladang yang pada waktu dulu banyak berkeliaran seperti babi hutan dan lain-lainnya. Kebiasaan setiap membuka lahan baru, mereka menanam beberapa tanaman keras seperti durian, kelapa, pinang, rambutan, dan lainnya. Itu dilakukan sebelum lahan itu ditinggalkan, berpindah ke tempat lahan yang baru lagi, dan begitu seterusnya. Itulah sebabnya hampir setiap jengkal tanah ada pemilik. Dusun Prian ini dikenal pula sebagai Dusun Durian. Jika lagi musimnya, sepanjang jalan ini banyak dijumpai buah durian dijajakan di tepi jalan, menunggu pembeli yang lewat. Durian di sini terkenal enak dengan daging buah yang kering dan manis. Jika di atas lahan-lahan seperti itu dibangun jalan, maka pemiliknya atau pewarisnya biasanya membangun tempat tinggal tetap seperti yang terlihat di sepanjang jalan ini. Sebagaimana norma yang diakui dan dihormati, maka pada akhirnya jadilah pemukiman yang semakin ramai. Selain dari pemukiman masyarakat lokal seperti terurai tadi, banyak pula pemukiman yang memang dibangun pemerintah dalam program transmigrasi. Kebanyakan lokasi dusun transmigran seperti itu berada 2 atau 3 kilometer dari jalan poros ini. Kebanyakan pemukiman baru yang muncul sepanjang jalan ini belum memiliki nama. Salah satu kendala dalam pendirian pemukiman adalah tidak adanya sumber air yang mencukupi kebutuhan sehari-hari, termasuk belum adanya sumur bor yang tergolong mahal. Untuk pemukiman yang besar, biasanya sudah disuplai oleh perusahaan yang ruang lingkup operasinya meliputi pemukiman di daerah ini.
Selain itu, ada pula suplai dari PDAM kabupaten terkait. Jalan masih banyak berlobang, meski pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas dan pemeliharaan jalan negara ini. Dibandingkan perjalanan kemarin, hari ini terasa kondisinya lebih parah. Mobil kita lebih banyak jogetnya daripada tenangnya.
Pemirsa, dibandingkan dengan jalan yang kita lalui sebelumnya, di sini terasa jalannya sangat parah kerusakannya. Selain daripada itu, daerah ini terlihat kosong, banyak yang kosong dibandingkan daerah lainnya. Sedangkan sawit kita lihat banyak sekali terdapat di antara kedua jalan ini, berseberangan jalan maksud saya. Kemungkinan daerah ini merupakan daerah kekuasaan pemilik perusahaan sawit, yaitu tanah yang sudah dibebaskan. Kemungkinan yang kedua adalah kurangnya sumber air sehingga masyarakat tidak bisa tinggal di sini untuk membuat rumah yang tetap. Lewat jembatan Gusi ini
kita masuk ke sebuah kampung tua, pemukiman penduduk lokal turun-temurun, yang dahulunya hanya dapat dicapai dengan mengarungi sungai, yang mereka namakan Kedang Kiwa. Artinya kedang kiri, sungai kiri. Letak geografi Gusik ini berada di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat. Keunikan kampung ini adalah nama dan statusnya. Kita berada dalam satu kampung besar, terbagi dua, tapi namanya tidak seperti lazimnya kampung-kampung terbagi lainnya. Seperti adanya tambahan ujungnya saja, seperti ulu, ilir, darat, laut, utara, atau selatan. Kita masuk ke satu kampung bernama Kampung Gusi. Kemudian di sebelahnya bernama Kampung Jambu. Administrasi pemerintahannya berbeda. Sedangkan batas keduanya hanya jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya. Jadi uniknya tidak dikatakan Gusik Ulu, Gusik Ilir misalnya. Ini dikatakan Gusik, kemudian sebelahnya Jambu. Kampung ini terus berbenah diri menyongsong hari depan yang cerah. Dari sekian banyak kampung dan dusun dilewati sebelumnya,
Ada sebuah dusun yang luar biasa pesatnya. Bahkan daya tariknya membuat pusat pemerintahan Kecamatan Bongan berpindah ke dusun ini. Sebelum pindah ke kampung ini, pusat pemerintahan Kecamatan Bongan adalah Kampung Muara Kedang yang letaknya 20 km dari Simpang dekat Jembatan Lungkur yang sebentar lagi kita akan lewat di situ. Inilah Resak 3, berusia belum 25 tahun. Jika ingin makan di sela perjalanan, disinilah tempatnya. Dari masakan Kutai, lokal, Jawa, hingga Salero Minang ada di sini. Namun lagi-lagi sayang seribu sayang. Untuk main ke sini mesti mempertimbangkan kondisi jalan. Sebenarnya bukan jauhnya, tapi kondisinya. Andaikan saja jalannya mulus, maka dalam waktu kurang dari 3 jam kita sudah sampai di sini dari ibu kota Kutai Barat, Sendawar. Resak 3 adalah kampung Indonesia karena penduduknya terdiri dari orang Sabang hingga Merauke. Hidup rukun dalam kebersamaan. Simpang Petung adalah jalan alternatif untuk ke Balikpapan tanpa melewati Samarinda. Biasanya banyak digunakan oleh orang-orang yang bepergian ke Kalimantan Selatan.
Ini jembatan Lungkur, di bawahnya mengalir sungai dari Pehuluan, dari desa-desa tradisional di bagian ulu, dan mengalir hingga ke Danau Jepang. Depan kita sebelah simpang ke kanan, ada simpang yang dinamakan orang Simpang Penawai. Dapat dijalani hingga kurang lebih 20 km sampai ke bekas ibu kota Kecamatan Bongan yang lama, yaitu Kampung Muara Gedang. Setelah tadi melewati Resak 3, Resak 2, dan Simpang Penawai, kita sampai pada ujung perjalanan kali ini, yaitu sebuah kampung tua, kampung penduduk lama, yang bernama Kampung Resak. Aslinya Kampung Resak ini berada di tepi sungai, yang tadi kita lewat jembatan sungai itu. Bagian ini adalah bagian darat kampung, atau yang dulunya merupakan daerah perladangan dari masyarakat di Kampung Resak. Oleh masyarakat di sini, tempat ini dinamakan Resak Kampung. Untuk membedakan, ada Resak 3, Resak 2, dan ini dinamakan Resak Kampung. Inilah awal Kampung Resak, yang perkembangannya hingga ke Resak 3. Di kampung ini ada simpang ke kiri, yaitu sebuah simpang ke komplek transmigrasi campuran lokal. Jadi ada transmigrasi luar ditambah dengan campuran lokal. Mereka merupakan transmigran yang mengelola sawit, masing-masing konon mendapatkan 2 hektar. Desa itu adalah Desa Muara Siram. Nanti kita lihat ada gerbangnya tepat di depan kita sebelah kiri. Demikian pemirsa, perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf jika ada hilap kata. Rekam wisata undur diri untuk jumpa lagi pada kesempatan mendatang. Terima kasih.